Sebuah video memperlihatkan kelompok bersenjata yang disebut bekerja sama dengan Israel tengah mengoperasikan drone. Drone angkut berat tersebut dilaporkan mampu membawa muatan hingga 30 kg, termasuk bahan peledak. Media Israel menyebut bahwa drone tersebut berada di Gaza. Sebelumnya, drone berhasil masuk ke Gaza atas persetujuan otoritas Israel. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah PBB memicu kemarahan Tel Aviv hingga memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan di wilayah konflik. Langkah ini memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sebelumnya PBB tengah menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan itu secara rutin disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyampaikan, keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tidak dapat diterima. Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin PBB. The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable. We saw the lie in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General. Sebelumnya, laporan PBB tahun 2025 menyebut adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Laporan itu menyebut Inspektur PBB telah berupaya untuk menginvestigasi hal ini, namun aksesnya ke fasilitas tersebut ditolak. Pemirsa, anak-anak di Gaza, Palestina sejenak bisa melupakan traumanya setelah sebuah taman bermain hadir di kamp pengungsi Nuseirat. Wajah bahagia terpancar dari anak-anak korban kekejaman Israel di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza. Sebuah taman bermain sederhana hadir untuk memeriahkan suasana Hari Raya Idul Adha di Gaza. Selama genosida, Israel telah menghancurkan sebagian besar fasilitas rekreasi di Gaza, Palestina. Informasi lainnya pemirsa, libur panjang jalanan di kota Bandung padat merayap. Bahkan sejumlah ruas jalan seperti Asia Afrika, Merdeka, Braga dipenuhi kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah jalan utama di kota Bandung. Antrian kendaraan mengular panjang di kawasan Asia Afrika dan juga Braga. Kendaraan yang melintasi didominasi wisatawan dari luar kota yang memanfaatkan libur panjang. Kemacetan diperparah akibat ramainya wisatawan yang berjalan kaki dan juga menyeberang di kawasan wisata. Di Jalan Braga, arus lalu lintas semakin tersendat karena banyak kendaraan parkir di bahu jalan. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi selama masa liburan. Sementara itu pemirsa, pada Jumat malam, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Suasana makin meriah dengan digelarnya Jogja Takbir Festival yang menghadirkan penampilan 18 kontingen atau tim yang berasal dari 14 kecamatan di Kota Yogyakarta. Para wisatawan kawasan Malioboro pun antusias untuk menyaksikan festival tersebut. Sementara itu, ramainya wisatawan di kawasan Malioboro diperkirakan akan berlangsung hingga hari Minggu seiring berakhirnya masa libur panjang. Menjelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar tradisi larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah.
Ritual ini digelar sebagai simbol untuk penerangan untuk manusia. Ratusan umat Buddha dari Majelis Muni Indonesia melaksanakan ritual larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya lentera kecil, 5 buah gunungan berbentuk teratai yang dihiasi lentera juga ikut dilarung oleh para umat Buddha. Sebelum dilarung, para peserta memanjatkan doa dan harapan di Waisak tahun ini. Tadi larung gimana? Ada doa tersendiri nggak tadi? Ada, semoga semua makhluk hidup berbahagia, selalu sehat, dunia juga semoga selalu damai. Ritual larung pelita ini menjadi salah satu rangkaian dalam menyambut Waisak sebagai simbol penerangan bagi manusia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono Ainus melaporkan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Mbak. Pemirsa, api Dharma tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Rencananya api Dharma tersebut akan digunakan pada puncak Waisak di Candi Borobudur. Api Dharma tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Sebelumnya api tersebut diambil dari Embrapen, Kabupaten Grobogan. Sebelum penyemayaman, para biksu melakukan ritual pradaksina sebanyak 3 kali mengelilingi candi sambil membawa api Dharma dengan memanjatkan berbagai doa puja. Rencananya api Dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak pada hari Minggu. Waisak kali ini mengambil tema Dharma menjaga perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono Ainus melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE yang berbeda dari tampilan Bundaran HI, ornamen lampu dan instalasi cahaya menghiasi kawasan dalam gelaran Illumination of Jakarta Glow of Peace. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir langsung untuk menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Ratusan warga padati area Bundaran HI untuk menyaksikan rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2026. Kehadiran patung Buddha menjadi daya tarik utama dan latar favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Acara digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026, menghadirkan pertunjukan seni budaya, doa bersama, instalasi cahaya, pelepasan balon harapan hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir langsung menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Sesi doa bersama sekaligus renungan dihadiri tokoh lintas agama dan dipimpin oleh Bante Damasubo Mahatera, didampingi Bante Rahanadi Rotera. Kalau dikatakan sebuah kegiatan ini sempurna sudah. Dari 6 kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Perayaan ini menjadi wujud keragaman dan toleransi yang terus dijaga untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, mengungkapkan rasa syukur, membangun kedamaian batin, kebijaksanaan demi kehidupan yang harmonis bagi seluruh umat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan. Untuk mengurangi kepadatan, pihaknya telah memasang plat baja di lokasi jalan yang ambles. Tadi malam saya sudah hubungi dinas sumber daya air untuk segera menangani itu. Cuman memang begitu dilihat ini memerlukan alat berat karena nggak mungkin dia tidak dikeruk. Nah artinya, tapi alhamdulillah hari ini tidak sempurna, tapi minimal bisa menambah frekuensi perjalanan tidak menjadi semakin kecil karena kita tutup dengan plat baja itu membantu perjalanan. Ya, jadi artinya yang saya menjadi catatan, mungkin saja terjadi sinkhole itu bukan hanya di daerah-daerah itu. Karena ini rembesan air yang kita nggak tahu walau alam akan terjadi di Jakarta. Pemirsa, sebagian ruas Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan ambles sedalam 2 meter. Akibatnya minim pembatas jalan, satu pemotor dan truk terperosok ke dalam lubang. Jalan Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan amblas Kamis malam. Jalan amblas sepanjang 4 meter dengan kedalaman 2 meter. Arus lalu lintas di sekitar lokasi macet parah.
Sejumlah warga langsung memasang pembatas jalan amblas agar tidak memakan korban. Diduga ruas jalan itu amblas akibat erosi lantaran ada aliran air di bawah jalan. Awalnya baru legok biasa, cuma emang agak parah gitu. Banyak kejadian motor ya kaget dan ini ya. Dan saya emang sering melintas ini. Sampai sekarang ya akhirnya ambrol sendiri. Ya mudah-mudahan dari pihak terkait ya secepatnya untuk memperbaikinya. Sementara itu, minimnya pembatas jalan di lokasi membuat seorang pengendara motor terperosok. Warga membantu korban keluar dari lubang sedalam 2 meter itu menggunakan tangga. Beruntung korban selamat tanpa mengalami luka. Tidak hanya itu, akibat amblas jalan, sebuah truk terperosok dan terjebak. Terperosoknya truk milik Sumber Daya Air Jakarta terjadi saat truk tengah parkir di sisi kanan Jalan Raya Lenteng Agung untuk menurunkan muatan tanah hingga batuan kerikil. Muatan tanah dan batuan kerikil rencananya akan dipakai untuk menutupi jalanan yang ambles. Petugas kepolisian dan Dishub Jakarta langsung menutup jalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.